Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelia Patricia Paendong. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 6. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit terkait keperawatan keluarga. Keperawatan keluarga bukanlah suatu konsep terbaru dalam dunia keperawatan. Nah, keperawatan keluarga ini sudah ada sejak awal tahun 1980-an dan menjadi solusi bagi keluarga ketika ada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Nah, keperawatan keluarga adalah proses pemenuhan kebutuhan perawatan kesehatan keluarga yang berada dalam lingkup praktik keperawatan. Nah, asuhan keperawatan dapat ditujukan kepada keluarga sebagai konteks, keluarga secara keseluruhan, keluarga sebagai sistem, atau keluarga sebagai komponen masyarakat. Nah, keluarga ini merupakan unit utama dari masyarakat dan merupakan lembaga yang menyangkut kehidupan masyarakat. Selanjutnya, fungsi keluarga. Nah, fungsi keluarga ini dibagi menjadi 5. Pertama yaitu fungsi afektif yang merupakan fungsi utama dalam keluarga, untuk mengajarkan segala sesuatu, mempersiapkan anggota keluarganya untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, untuk kedua yaitu fungsi sosialisasi yang merupakan fungsi untuk mengembangkan dan tempat melatih anak untuk berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Nah, yang ketiga yaitu fungsi reproduksi, adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. Nah, yang keempat yaitu fungsi ekonomi. Nah, ini merupakan fungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu dalam meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, fungsi yang kelima yaitu merupakan fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan, yaitu fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas tinggi. Nah, secara umum, fungsi keluarga ini yaitu pertama ada fungsi keagamaan, kedua fungsi budaya, ketiga fungsi cinta kasih, keempat fungsi perlindungan, kelima fungsi reproduksi, dan yang keenam fungsi sosialisasi. Selanjutnya, peran keluarga. Nah, peran ini merupakan suatu yang diharapkan secara normal dari seseorang dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan. Nah, peran individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Nah, setiap anggota keluarga mempunyai perannya masing-masing. Pertama, ayah. Sebagai pemimpin keluarga, mempunyai peran sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung atau pengayom, pemberi rasa aman bagi setiap anggota keluarga, dan juga sebagai anggota masyarakat kelompok sosial tertentu. Kedua, ibu. Sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh dan pendidik anak-anak, pelindung keluarga, dan juga sebagai pencari nafkah tambahan keluarga, dan juga sebagai anggota masyarakat kelompok sosial tertentu. Ketiga, anak. Anak berperan sebagai pelaku psikososial sesuai dengan perkembangan fisik, sosial, mental, dan spiritual. Ini menurut Hemilawati tahun 2013. Selanjutnya, pengkajian keperawatan keluarga. Nah, pengkajian keperawatan keluarga di sini merupakan suatu tahapan di mana perawat mengambil informasi dengan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan data dan menganalisa, sehingga dapat diketahui kebutuhan keluarga yang dibinanya. Kemudian metode yang digunakan di sini yaitu diantaranya wawancara, observasi, fasilitas dan keadaan rumah, pemeriksaan fisik dari anggota keluarga, measurement dari data sekunder seperti kartu keluarga, hasil lab, pap smear, dan sebagainya. Nah, untuk diagnosa keperawatan keluarga, diagnosa keperawatan adalah keputusan klinis mengenai individu keluarga ataupun masyarakat yang diperoleh melalui suatu proses pengumpulan data dan analisis cermat dan sistematis. Nah, memberikan dasar untuk menetapkan tindakan-tindakan keperawatan di mana perawat bertanggung jawab melaksanakannya.
Nah, diagnosa keperawatan keluarga dianalisis dari hasil pengkajian terhadap adanya masalah dalam tahap perkembangan keluarga, lingkungan keluarga, struktur keluarga, fungsi-fungsi keluarga, dan coping keluarga, baik yang bersifat aktual, resiko, maupun sejahtera, di mana perawat memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan keperawatan. Nah, bersama-sama dengan keluarga dan juga berdasarkan kemampuan dan sumber daya keluarga. Setelah diagnosa keperawatan, kita masuk ke perencanaan keperawatan keluarga. Nah, perencanaan keperawatan keluarga di sini merupakan kumpulan tindakan yang ditentukan oleh perawat bersama-sama dengan keluarga untuk dilaksanakan. Nah, sehingga masalah kesehatan dan masalah keperawatan yang telah diidentifikasi dapat diselesaikan. Nah, setelah tindakan perencanaan keperawatan, kita masuk ke implementasi keperawatan keluarga. Nah, implementasi keperawatan keluarga di sini merupakan pelaksanaan dari rencana asuhan keperawatan yang telah kesadaran dan penerimaan tentang masalah dan kebutuhan kesehatan. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan diri dalam merawat keluarga yang sakit. Keempat, yaitu intervensi untuk menemukan ancaman psikologis. Kelima, membantu keluarga untuk menemukan cara membuat lingkungan menjadi sehat. Dan yang keenam, yaitu memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Nah, setelah melakukan implementasi keperawatan keluarga, yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Nah, evaluasi keperawatan keluarga merupakan suatu langkah dalam menilai hasil asuhan yang dilakukan dengan bandingkan hasil yang dicapai berupa respon keluarga terhadap tindakan yang dilakukan dengan indikator yang ditetapkan. Nah, hasil evaluasi keperawatan keluarga akan menentukan apakah keluarga sudah dapat dilepas dari pembinaan atau asuhan pada tingkat kemandirian yang diinginkan, atau masih perlu tindak lanjut. Nah, bila kunjungan berkelanjutan, maka perlu dibuat catatan perkembangannya. Nah, jika tujuan tidak tercapai, maka perlu dilihat, yaitu pertama, apakah tujuan realistis, kedua, apakah tindakan sudah tepat, dan yang tiga, bagaimana faktor lingkungan yang tidak dapat diatasi. Nah, sekian video penjelasan singkat dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk teman-teman dan adik-adik yang ingin menjadi seorang perawat, tunggu apa lagi? Yuk daftar and let's join to us di program studi S1 Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.